Hai semuanya, Assalamualaikum. Kali ini aku bikin coffee bun atau roti boy atau roti O yang pasti ini tuh kesukaan anak-anak banget. Dan yang pasti favorit apalagi pas anget-angetnya keluar dari oven. Dan ternyata cara bikinnya tuh gampang banget, kamu juga pasti bisa bikin di rumah. Sebelum memulai jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi kamu yang belum subscribe. Jadi gimana sih cara membuatnya dan pakai bahan apa aja? Simak terus videonya sampai akhir. Keep on watching. Nah, jadi untuk bahan apa aja yang aku pakai semuanya sudah ada di layar. Kamu tinggal copy ulang atau kamu bisa capture layar handphone atau layar PC kamu. Selain di video ini, aku juga sudah tulis ulang semua bahan dan juga resep ada di description box di bawah. Jadi yang pertama, di sini aku siapkan untuk bahan doughnya. Aku pakai susu cair dingin, kemudian aku tambahkan dengan 1 butir kuning telur aja. Lalu aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata dan kemudian sisihkan. Kemudian di mangkok mixer aku siapkan tepung terigu protein tinggi. Lalu tambahkan dengan 2 sendok makan susu bubuk. Boleh full cream atau sesuka hati kamu ya. Atau bisa juga menggunakan Denko saset. Lalu tambahkan gula pasir. Dan yang terakhir tambahkan dengan ragi instan. Pastikan ragi instan yang dipakai ini masih benar-benar aktif. Kemudian aduk-aduk, aku pakai spatula biasa seperti ini dan pastikan benar-benar semuanya tercampur rata. Setelah itu masukkan susu cair yang sudah ditambahkan dengan kuning telur. Lalu mulai mixer dengan kecepatan rendah dulu. Kemudian mulai naikkan di kecepatan sedang. Jadi di sini aku nge-mixnya kurang lebih selama 4 menitan ya, sampai benar-benar semuanya tercampur aja. Setelah itu di sini aku mulai stop dulu untuk nge-mixnya. Lalu aku masukkan margarin, boleh juga ditambahkan dengan mentega atau butter mix dengan margarin. Lalu tambahkan juga dengan setengah sendok teh garam. Kemudian mix kembali dengan kecepatan rendah di awal. Lalu naikkan di speed sedang sampai kurang lebih selama 10-12 menitan. Selain menggunakan stand mixer ini, kamu juga bisa pakai hand mixer atau boleh juga dengan menggunakan tangan, diolah dengan tangan. Kalau dengan tangan itu kurang lebih selama 30-45 menit. Kalau dengan menggunakan mixer bisa antara 10-15 menit atau sampai kalis elastis. Nah, caranya untuk memastikan dia sudah kalis, ambil beberapa atau sedikit kemudian bentangkan untuk kita lihat window pane-nya. Jadi kalau dia nggak sobek atau bolong berarti dia sudah kalis dan siap untuk dibentuk. Setelah itu kita keluarkan dari mangkok mixernya. Kemudian aku bulatkan, jadi aku pusatkan di satu titik. Aku arahkan ke belakang seperti ini sampai di bagian atasnya itu dia mulus. Kemudian taruh kembali di atas atau di dalam mangkok mixer ini. Lalu tutup boleh dengan menggunakan plastic wrap atau boleh juga dengan menggunakan lap bersih. Dan diamkan kurang lebih selama 60 menitan. Atau sesuaikan dengan kondisi atau cuaca di rumah kamu. Nah, kurang lebih selama 60 menitan dia sudah mengembang 2 kali lipat seperti ini. Kemudian kita mulai keluarkan gas yang ada di dalam adonan atau dough ini. Pelan-pelan aja sambil kita keluarkan dari dalam mangkok. Setelah itu aku sudah siapkan silpat atau alas kerja seperti ini. Uleni sebentar aja untuk memastikan benar-benar semua gas atau udara keluar dari adonan ini. Setelah itu di sini aku mulai potong-potong dan bagi adonan menjadi beberapa.
Jadi aku potong dan aku timbang itu kurang lebih satu potongan antara 59 sampai dengan 60 gram. Dan dalam satu resep ini aku bisa menghasilkan 9 potongan, jadi aku bisa menghasilkan 9 roti atau 9 coffee bun ini. Setelah selesai ditimbang, kemudian aku bulat-bulatkan, jadi seperti yang tadi aku pusatkan di satu titik, aku kebelakangin seperti ini sampai benar-benar di bagian atasnya itu dia mulus. Setelah mulus dan gak ada yang pecah, kemudian mulai simpan dan ambil lagi satu sampai semuanya habis dan semuanya benar-benar sudah dibulat-bulatkan seperti ini. Pada saat penyimpanannya juga harus diberi jarak antara yang satu dengan yang lain ya. Karena pada saat nanti proofing lagi yang kedua, mereka nggak saling bersentuhan antara yang satu dengan yang lain. Untuk cara bulat-bulatinnya, selain dipusatkan di satu titik atau di belakang seperti ini, bisa juga dengan cara di rounding di meja atau alat silpatnya untuk benar-benar memastikan semua permukaannya mulus. Jadi pastikan tidak ada yang terbuka, atau kalau ada yang terbuka kita bisa cubit-cubit agar benar-benar mulus. Setelah semuanya selesai, kemudian tutup lagi dengan lap bersih dan diamkan kurang lebih selama 15 menit. Sambil menunggu, di sini aku mulai bikin untuk isiannya. Jadi aku pakai resep, aku terinspirasi dari channel YouTube-nya Resep Papa. Aku pakai keju cheddar parut, kemudian aku tambahkan dengan gula pasir dan juga aku tambahkan dengan mentega atau boleh juga menggunakan margarin. Kemudian aduk-aduk rata hingga semuanya tercampur. Aku aduk pakai whisk, boleh juga menggunakan hand mixer atau stand mixer sesuka hati sampai konsistensinya tuh seperti ini. Kemudian sisihkan. Setelah 15 menit kita diamkan atau kita istirahatkan. Kemudian mulai ambil satu bulatan. Kemudian kita pipihkan untuk mengeluarkan gas, boleh menggunakan rolling pin seperti ini. Kemudian kita tekan-tekan sampai tipis di bagian pinggirannya aja. Nah, untuk bagian tengahnya kita biarkan tebal seperti ini ya. Lalu mulai masukkan bahan mentega atau margarin yang sudah dicampur dengan keju tadi di bagian tengah. Kemudian kita mulai tutup dengan cara seperti yang ada di video ini. Untuk cara penutupannya ini benar-benar harus rapat nutupnya. Jadi dengan cara dicubit-cubit sampai benar-benar tuh pastikan dia nggak terbuka pada saat di oven nanti. Setelah mulus di bagian atas dan juga bawah, kemudian aku juga sudah siapkan paper cup seperti ini. Kemudian kita taruh di bagian tengahnya paper cup ini. Setelah itu ambil lagi satu dan lakukan hal yang sama hingga semua bahan habis. Nah, di saat ini juga aku juga sudah mulai panaskan oven dengan suhu 190 derajat Celcius menggunakan api atas dan bawah kurang lebih selama 20 menitan atau sampai benar-benar panasnya itu stabil.
Nah jadi karena dalam satu loyang ini aku hanya bisa taruh 6 potongan aja. Kemudian aku langsung tutup dengan lap dan diamkan hingga dia mengembang 2 kali lipat kurang lebih selama 1 jam. Untuk bagian topping di sini aku siapkan kopi tanpa ampas 1 saset aja. Kemudian air panas kurang lebih 50 ml. Lalu masukkan kopi tanpa ampas tadi ke dalam air panas. Kemudian aduk-aduk lalu sisihkan. Nah kemudian di sini aku sudah siapkan tepung terigu protein rendah atau boleh juga menggunakan tepung terigu protein sedang. Kemudian masukkan gula pasir. Lalu tambahkan dengan margarin. Kemudian masukkan kopi yang sudah diseduh dengan air panas. Lalu tambahkan dengan 1 butir telur. Kemudian kocok-kocok, di sini aku menggunakan Wish, boleh juga menggunakan hand mixer ya, sampai benar-benar tercampur rata dan konsistensinya tuh seperti ini. Jadi dia tuh nggak terlalu kental, juga nggak terlalu cair. Pastikan pada saat mengaduk benar-benar semuanya tercampur rata. Karena di sini warnanya aku kurang sreg, aku tambahin dengan pasta mocha. Kemudian aduk-aduk lagi hingga benar-benar semuanya tercampur rata dan tidak ada bahan yang menggumpal. Setelah selesai, kemudian aku masukkan ke dalam piping bag atau plastik segitiga. Setelah itu tali dan simpan di dalam lemari es sampai siap digunakan. Nah jadi di sini selain menggunakan paper cup, aku juga bikin coffee bun ini tanpa paper cup. Jadi aku sudah pipihkan, kemudian sudah aku isi juga, lalu diamkan juga sampai dia mengembang 2 kali lipat. Dan ini untuk adonan yang pertama, dia sudah mengembang 2 kali lipat yang menggunakan paper cup tadi ya. Kemudian kita mulai pisah-pisahkan dulu karena dia udah mulai berdekatan satu dengan yang lain. Lalu aku mulai beri topping. Kita mulai bulatkan dengan berbentuk spiral seperti ini, hanya setengah bagian aja. Jadi dibentuk atau disiram dengan topping hanya di permukaan atas sampai di setengah bagiannya aja. Gak perlu sampai di bagian bawah si rotinya ini. Kemudian kalau ada yang masih belum terisi atau ada yang bolong-bolong seperti ini, nanti juga kita isi atau kita tutup ya. Lakukan hal yang sama hingga 1 loyang penuh sudah selesai diberi topping seperti ini. Setelah itu panggang dengan suhu 170 derajat Celcius selama kurang lebih 20 menit dengan menggunakan api atas dan juga api bawah. Atau sampai matang atau sampai permukaan atas atau toppingnya ini dia sampai kering. Atau sesuaikan juga dengan kondisi oven masing-masing di rumah. Dan setelah kurang lebih 20 menitan dia sudah mateng dan ini hasilnya. Aku terlalu banyak kayaknya untuk ngisi toppingnya, jadi dia sampai meluber-luber sampai ke bagian bawah seperti ini. Dan ini untuk versi yang tanpa paper cup. Tapi di bagian permukaan atasnya itu dia kering banget ya. Dan untuk luberannya ini juga anak-anak ternyata seneng banget dengan makin meluber, mereka juga makin seneng. Dan ini tampilan untuk coffee bun yang menggunakan paper cup. Dan coba dengar segaring apa toppingnya. Super garing dan juga renyah, tapi yang pasti untuk roti atau di dalamnya ini dia benar-benar lembut. Dan di bagian bawah paper cupnya ini juga dia nggak gosong, cantik banget. Dan pada saat aku buka
Isinya tuh bener-bener lumer dan yang pasti itu ini enak banget. Perpaduan rasa antara mentega dan juga keju yang asin gurih dan juga ada gula pasir yang manis. Ini tuh bener-bener rekomen banget untuk resep coffee bun atau roti boy atau roti O yang anak-anak suka. Dan ini untuk yang versi tanpa paper cup. Tuh sama-sama garing kan untuk toppingnya. Selain cocok banget untuk kudapan sendiri di rumah, bisa juga untuk ide jualan sehari-hari kamu. Berada di kisaran harga mulai dari 8.000 hingga 10.000 per rotinya. Jadi sesuaikan lagi dengan harga modal atau bahan di tempat kamu masing-masing. Gampang kan cara bikinnya? Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu dukung aku dengan cara klik tombol subscribe, klik juga loncengnya, like postingan ini dan juga share resep ini ke semua medsos kamu sebanyak-banyaknya. Tunggu video selanjutnya dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.